Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Agus Prianto selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi. Di sini saya Muhammad Anwar Ramadan Jatmiko ingin mempresentasikan tugas kuliah saya, yakni Multiple Feedback Queue. Di sini saya membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ialah algoritma, yang kedua penjadwalan, yang ketiga adalah MFQ, yang keempat ialah contoh. Algoritma. Apakah itu algoritma? Algoritma menurut Kani 2020 adalah suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah untuk menghasilkan suatu output tertentu. Algoritma menurut Levitin adalah deretan instruksi yang jelas untuk memecahkan masalah, yaitu memperoleh keluaran yang diinginkan dari suatu masukan dalam jumlah waktu yang terbatas. Algoritma menurut Al-Khwarizmi adalah suatu metode khusus untuk menyelesaikan suatu persoalan. Algoritma sendiri adalah suatu urutan atau alur yang dipakai dalam perhitungan atau pemecahan masalah secara sistematis dan dalam aktivitas pemrograman. Algoritma seringkali dianggap sebagai logika dalam penentuan program yang akan dibuat. Pendapat lain mengatakan definisi algoritma adalah proses atau serangkaian aturan yang harus diikuti dalam perhitungan atau operasi pemecahan masalah lainnya, terutama oleh komputer. Fungsi dari algoritma sendiri ialah yang pertama, membantu memecahkan suatu permasalahan dengan logika dan sistematis. Yang kedua, memudahkan dalam membuat suatu program untuk menyelesaikan masalah tertentu. Yang ketiga, dapat digunakan berkali-kali untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang keempat, membuat sebuah program yang rumit dan besar menjadi sederhana. Yang kelima, mengatasi permasalahan yang ada secara urut. Yang keenam, memecahkan program yang rumit sehingga memungkinkan adanya perhitungan tingkat tinggi. Yang ketujuh, menggunakannya secara berulang atau lebih dari satu kali penggunaan. Yang kedelapan, memudahkan dalam tracking kesalahan karena alur kerjanya yang jelas. Yang kesembilan, memudahkan dalam memodifikasi program tanpa harus merubah dan mengganggu modul lainnya. Yang kesepuluh, memudahkan membuat program yang lebih rapi dan terstruktur sehingga lebih mudah dipahami dan dikembangkan. Penjadwalan. Definisi dan tugas dari penjadwalan. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas untuk memutuskan kapan dan berapa lama proses tersebut berjalan. Tujuan dari penjadwalan ada 5. Yang pertama ialah adil atau fairness, yaitu setiap proses mendapat pelayanan dari pemproses secara adil. Yang kedua ialah efisiensi dalam penggunaan CPU atau pemproses, yaitu menjaga agar pemproses tetap dalam keadaan sibuk sehingga efisiensi menjadi maksimum. Waktu tanggap atau respon time dapat diminimumkan, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh suatu proses dari minta dilayani hingga ada respon pertama yang menanggapi permintaan tersebut. Turnaround time dapat diminimumkan, yaitu
waktu yang diperlukan dari saat program atau proses mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem. Yang kelima, throughput. Terobosan dapat dimaksimalkan, yaitu jumlah atau banyaknya kerja yang dapat diselesaikan dalam satuan waktu. Algoritma penjadwalan sendiri dibagi menjadi dua tipe strategi penjadwalan. Yang pertama ialah penjadwalan non-preemptif, atau proses yang sedang berjalan tidak dapat disela. Sekali proses berada di status running, maka proses tersebut akan dieksekusi terus sampai proses berhenti dan CPU tidak dapat ambil alih oleh proses yang lain. Yang kedua ialah strategi preemptif, yakni proses yang sedang berjalan dapat diinterupsi dan dipindah ke status ready oleh sistem operasi sehingga CPU dapat ambil alih proses yang lain. Yang ketiga, multiple feedback queue. Multiple feedback queue algoritma ini sangat mirip dengan algoritma multi-level queue. Perbedaannya adalah algoritma ini memungkinkan proses untuk memindahkan suatu antrian jika suatu proses menggunakan terlalu banyak CPU dengan waktu lama. Proses tersebut akan dipindahkan ke antrian yang lebih rentah. Ini menguntungkan bagi interaksi proses, karena proses ini mengkonsumsi lebih sedikit waktu CPU. Demikian pula, proses menunggu terlalu lama. Proses ini akan diperbarui. Umumnya, prioritas tertinggi diberikan pada proses dengan beras terkecil dari CPU, sehingga CPU digunakan sepenuhnya dan I/O dapat terus sibuk. Semakin rendah tingkatannya, panjang CPU beras proses juga semakin besar. Multi-level feedback queue adalah salah satu algoritma yang didasarkan pada algoritma multi-level queue. Perbedaan utama yang membedakan antara multi-level feedback queue normal adalah kemungkinan proses untuk memindahkan dari satu antrean ke antrean lainnya dengan prioritas lebih rendah maupun tinggi. Seperti contoh di bawah ini. Semua proses yang baru tiba akan diletakkan pada antrian 0 dalam kurung kuantum 8. Jika suatu proses tidak dapat menyelesaikan dalam waktu 8 milisecond, maka proses yang ada diberhentikan dan dipindahkan ke antrian pertama dalam kurung kuantum 16 milisecond. Antrian pertama hanya akan mengeksekusi jika tidak ada lagi proses di antrian 0 dan jika proses di antrian pertama tidak selesai dalam 16 milisecond, proses akan berjalan dipindahkan ke antrian kedua. Antrian kedua akan dijalankan ketika antrian 0 dan 1 kosong dan akan dieksekusi dengan algoritma round robin. Multiple feedback queue merupakan penjadwalan dengan banyak antrian. Merupakan penjadwalan preemptive by time. Penjadwalan berprioritas dinamis. Penjadwalan ini mencegah banyaknya swapping dengan proses-proses yang sangat banyak menggunakan pemproses. Dalam kurung karena
menyelesaikan tugasnya memakan waktu lama, diberi jatah waktu atau jumlah kuanta atau jumlah kuantum lebih banyak dalam satu waktu. Penjadwalan ini menghendaki kelas-kelas prioritas bagi proses-proses yang ada. Kelas tertinggi berjalan selama satu kuanta, kelas berikutnya berjalan selama 2 kuanta, kelas berikutnya berjalan 4 kuanta, dan seterusnya. Ketentuan yang berlaku: yang pertama, jalankan proses pada kelas tertinggi. Yang kedua, jika proses menggunakan seluruh kuanta yang dialokasikan, maka diturunkan ke kelas prioritasnya. Yang ketiga, proses yang masuk untuk pertama kali ke sistem langsung diberi kelas tertinggi. Parameter multiple feedback queue. Algoritma ini didefinisikan melalui beberapa parameter, antara lain: yang pertama, jumlah antrian; yang kedua, algoritma penjadwalan tiap antrian; yang ketiga, waktu menaikkan proses ke antrian yang lebih tinggi; yang keempat, waktu menurunkan proses ke antrian yang lebih rendah; yang kelima, antrian mana yang akan dimasuki tiap proses yang baru membutuhkan. Yang keempat ialah contoh. Di sini saya memiliki tabel proses dan bar stem, di mana pada tabel proses P1 memiliki bar stem 16, sedangkan pada tabel proses P2 memiliki bar stem 7. Sedangkan pada tabel proses ketiga memiliki bar stem 3. Ya, ini adalah bentuk gancar dari tabel proses dan bar stem di atas. P1 0, P2 16, P3 23, 26. Average di sini P1 bernilai 0, P2 bernilai 16, P3 bernilai 23. Dibagi 3 karena ada 3 kali proses. 0 ditambah 16 ditambah 23 sama dengan 39. Dibagi 3 sama dengan 13. Ya, ini adalah contoh yang kedua. Berbeda dari contoh yang pertama. Contoh kedua kali ini memiliki tabel prioritas dan juga tabel waktu kedatangan. Di sini kita memiliki P1 dengan bar stem 15 dengan prioritas 3 dan waktu kedatangan 0. Di sini kita memiliki P2 dengan bar stem 3, prioritas 1 dan waktu kedatangan 1. Di sini kita memiliki P3 dengan bar stem 4 dengan prioritas kedua, waktu kedatangan 2. Dan ini adalah gancar dari tabel di atas. P1 0, P2 15, P3 17 dan 22. Waiting time di sini kita menghitung P1 bernilai 0, P2 bernilai 15 dikurangi 1, 15 dikurangi 1, P3 bernilai 18, didapat dari 15 ditambah 3,
dikurang 2 sama dengan 16. Average 0 ditambah 14 ditambah 16 dibagi 3 sama dengan 10. Di sini terdapat contoh kehidupan sehari-hari. Seorang karyawan melakukan tindakan print 2 file memakai 2 laptop yang berbeda dengan memakai satu printer, di mana ketika laptop pertama diperintahkan untuk print file pertama, laptop tersebut menjalankan tugasnya. Sedangkan untuk laptop kedua harus menunggu proses dari laptop pertama selesai untuk print, baru bisa menjalankan print file kedua. Kesimpulan, algoritma multiple feedback queue atau MFQ merupakan algoritma penjadwalan yang baik untuk dioptimasi proses prioritas karena dapat menggantikan proses yang memiliki burst time tinggi. Runtime Process atau RP merupakan layanan pemrosesan atau quantum time atau QT hingga hasil bagi digunakan untuk banyak iterasi QT dan sisanya untuk banyak operasi selanjutnya, tetapi kurang dari QT. Aplikasi running process memudahkan untuk menentukan waktu tunggu karena dapat menggunakan proses running untuk mengetahui proses pengaruh dalam diagram penjelas MFQ. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.